يا أيها الحاضرون في هذا المقام الشريف، إذا شهد الخطيب الأذان ثم خطب فإذا خرج أحدكم ومن خرج فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. أمسكوا واسمعوا عباد الله لعلكم ترحمون. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan hari ini yang sangat mulia, di tempat yang mulia dan bersama-sama dengan orang yang mulia ini, marilah kita selalu tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syukur adalah salah satu jalan kita untuk menuju ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu sesungguhnya adalah mengamalkan seluruh perintah yang Allah bebankan kepada kita dan menjauhkan diri dari apa yang dilarangnya. Yang terberat bagi kita sesungguhnya bukanlah menjalankan apa yang menjadi perintah Allah, tetapi larangan Allah yang sangat sulit sekali untuk kita hindari dari kehidupan kita sehari-hari. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, pada kesempatan hari ini izinkan khatib akan sedikit membacakan tentang sebuah judul khutbah jebakan algoritma setan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin yang berbahagia, kita mengenal di dunia maya, dunia sosial, dunia Facebook ataupun dunia internet, ada istilah algoritma. Algoritma itu kalaulah kita sering menonton YouTube, apapun yang kita sukai maka akan muncul video atau YouTube yang selalu kita tonton. Kalaulah kita ngeklik di Facebook kita tonton yang tidak baik, pornografi ataupun apapun, itu akan muncul dengan sendiriannya di layar seperti yang ada di HP kita. Dan itu terus-menerus kita lakukan. Itu yang disebut dengan jalur algoritma. Dalam tubuh kita memang ada algoritma sendiri. Kalaulah kita berbuat baik, maka algoritma kehidupan kita itu akan baik. Tapi kalau kita melakukan perbuatan keburukan, kemaksiatan, algoritma kehidupan kita sesungguhnya akan menuju algoritma kesetanan, bukan keilahian. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, algoritma sendiri itu adalah rumusan persamaan matematik. Jadi ada seseorang umat Islam, tokoh Islam, namanya Abu Musa Al-Khwarizmi. Beliaulah yang menciptakan rumus aljabar dan algoritma. Algoritma itu adalah penemuan nilai nol yang bisa dilakukan penghitungan, sehingga muncullah sistem coding yang sekarang. Kalaulah kita ada pemrograman, membaca alat-alat pemrograman itu pasti ada coding 0, sekian. Itu adalah penemunya adalah Abu Musa Al-Khwarizmi. Sehingga kata-kata Al-Khwarizmi, algoritmi itu adalah penemunya umat Islam. Yang sekarang sudah kita pakai dalam dunia internet, pemrograman, komputasi dan seterusnya, itu adalah penemunya umat Islam. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, apa itu algoritma? Algoritma adalah sebuah metode atau langkah-langkah yang dirancang secara teratur dan berurutan untuk memecahkan atau menyelesaikan masalah melalui instruksi atau tindakan. Istilah ini sudah digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari.
untuk merancang kehidupan manusia agar lebih baik, lebih teratur dalam kehidupannya. Karena hidup seseorang itu adalah proses untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka Allah menanamkan fitrah dalam bentuk algoritma ketuhanan dalam diri setiap manusia, mulai dari rahim ibunya hingga dewasa kita lahir di muka bumi ini. Sehingga untuk tetap pada algoritma ketahuidan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kasih dan Maha Sayang menurunkan kitab suci Al-Qur'an sebagai manual book. Karena Al-Qur'an adalah kitab tuntunan bagi manusia agar tetap jalan yang sebenarnya, shiratal mustaqim. Sehingga pilihan hidup kita menjadi sesuai dengan algoritma ketuhanan. Al-Quran adalah tuntunan kehidupan dan manusia sendiri yang memilih pilihan hidupnya. Agar pilihan hidupnya pada jalan yang benar, shiratal mustaqim, menggunakan seluruh potensinya untuk tetap pada petunjuk Allah dan Rasulnya. Sehingga Nabi Muhammad mengingatkan pada kita semua dalam hadisnya dari Abu Syuairah bin Adawi bin Khalid bin Amr radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika Rasulullah SAW keluar untuk menemui kami seraya bersabda, bergembiralah, berikanlah kabar gembira. Bukankah kalian bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah selain Allah dan aku adalah utusannya? Para sahabat menjawab, benar. Rasulullah SAW kemudian berkata, sesungguhnya Al-Quran adalah tali, satu ujungnya di tangan Allah dan satu ujungnya lagi di tangan kalian. Maka berpeganglah teguhlah dengannya, karena dengan itu kalian tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara selama-lamanya. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, itulah disebut dengan algoritma. Maka Quran itu adalah algoritma, petunjuk manual book kita dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Bacalah Al-Quran, maka kita akan menemukan petunjuk bagaimana kebaikan itu dilaksanakan dan bagaimana keburukan sesuatu yang haram itu harus ditinggalkan. Dan sebuah contoh kasus yang sekarang ini menjadi viral, yaitu algoritma kehidupan kita. Dan lihatlah Indonesia sekarang menuju algoritma keburukan. Indonesia sekarang menuju kepada tatanan yang sangat buruk sekali, mendapatkan predikat muslim terbanyak, tetapi pemain judinya juga terbanyak. Judi online, game online, pinjaman online atau riba, itu ada satu bentuk algoritma jebakan setan untuk kita semuanya. Hati-hati dengan itu semuanya. Sehingga data ini menunjukkan lebih dari 2,3 juta orang tertahan, terjerat judi online. Dan lebih yang mengerikan lagi, 80.000 orang pelaku judi online adalah anak-anak di bawah umur 10 tahun. Judi online semakin merajalela. Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan PPATK mencatat perputaran uang dari judi online sepanjang tahun 2003 dan 2004 ini sebesar 350 triliun. Hampir 10% dari APBN tahun 2024. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, omset judi online yang dinikmati oleh bandar judi hingga 350 triliun itu dan uangnya yang sebesar itu dibawa ke luar negeri. Maka dalam teori ekonomi terjadi adalah capital place. Capital place adalah keuangan kita berpindah ke luar negeri. Maka dengan sendirinya Indonesia akan terjadi krisis moneter, krisis finansial yang sudah kita rasakan sekarang. Nilai tukar rupiah hampir mendekati 17.000. Itu tandanya terjadi perpindahan keuangan kita dari Indonesia ke luar negeri disebabkan oleh judi online. Cobalah kita hayati dan kita kaji sebuah surat dalam Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 91, membahas tentang judi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
innama yuridu syaitan ayuwaqqi'a bainakumul adawa wal baghdha'a fil khamri wal maisir yasuddukum an dzikrillah wa anis shalah fa hal antum muntahanun. Artinya, sesungguhnya setan itu hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu sekalian, yaitu meminum minuman keras dan judi, menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat. Maka tidakkah kamu berhenti dari hal itu? Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, dari ayat ini bagaimana setan merusak algoritma ketuhanan kita, yaitu menjadikan diri kita lupa akan Allah dan menghapus jalan untuk tetap sholat kepada Allah. Dan sholat adalah jalur atau jalan terbaik untuk menghindarkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Dan itu tertutup oleh algoritma setan dengan cara kita bermain judi. Setan sangat kuat usahanya menarik sebuah proses kehidupan manusia agar tersesat dengan cara minuman keras dan judi. Seseorang yang terjerat tertahan oleh algoritma setan itu tidak akan bisa keluar hingga pada dirinya, keluarganya, dan lingkungannya menjadi rusak habis-habisan dengan terjadi permusuhan dan kebencian. Sehingga kita mendengar berita seorang polwan membakar suaminya sesama polisi itu disebabkan judi. Ada oknum TNI bunuh diri disebabkan judi. Ada seorang wanita memotong alat kelamin suaminya disebabkan judi. Ada 1.000 orang anggota dewan pusat dan daerah, 1.000 orang terindikasi bermain judi. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, beberapa bentuk algoritma setan yang tertulis dalam Al-Maidah ayat 90, yaitu pertama, minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung. Dari berbagai kesimpulan, maka dapat kita simpulkan, saudaraku yang sedang terlibat judi, segeralah sadar dan berhenti mengikuti algoritma setan itu. Tidak ada kemenangan dalam judi dan tidak ada keberuntungan dalam judi. Ingat dirimu, keluargamu yang akan menanggung perbuatan kita semua. Dan untuk saudaraku yang baru coba-coba bermain judi online, segeralah hentikan sekarang juga. Jangan biarkan diri kita, keluarga kita terjerat dan terpenjara oleh jebakan algoritma setan itu. Ayolah kita kembali kepada algoritma Allah dengan jalan selalu mengingat kepada Allah, bermohon perlindungan kepada Allah, sehingga Allah memberikan pertolongan kepada kita. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Barakallahu lakum.